Welcome to Zona Al. Di sini tempat cuap-cuapnya Al. Sudirman is coming home. Awas, channel ini berbahaya bagi kalian yang tidak suka dengan Al. Zona Al balik kembali. Guys, akhirnya yang ditunggu-tunggu telah diumumkan, di mana skuad Indonesia untuk Piala Sudirman telah kita ketahui bersama. Sebelum analisa sotaiku muncul, kita coba lihat dulu terlebih dahulu siapa aja nama-nama yang dikirim dan dibawa ke Piala Sudirman. Tunggal putra ada Jonathan Christie, Antoni Sinisuka Ginting, Sisariren Rustavito. Tunggal putri ada Gregoria Mariska Tunjung, ada Putri Kusuma Wardani dan Esther Wardoyo. Tidak ketinggalan juga di ganda putra ada Kevin Sanjaya Sukamulyo, Marcus Fernaldi Gideon, Hendra Setiawan Muhammad Aksan, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto. Di ganda putri ada Gracia Poli, Apriani Rahayu, Siti Fadiah, dan Ripka Sugiarto. Untuk di ganda campuran nih ada Praven Jordan, Melati Daiva Oktavianti, dan satu pasangan lagi adalah Rinolf Rivaldi Pita Haningtyas Mentari. Kita analisa sotoy terlebih dahulu untuk squad secara umum nih. Menurut aku ini adalah squad yang terbaik sih guys, dimana kita bisa lihat dari tunggal putra, tiga pemain tunggal putra Indonesia yang terbaik ini diturunkan semua. Bukan cuma itu, di tunggal putri yang sedikit mengalami kejutan ya, tidak ada nama Ruseli Hartawan, tapi malah dua tunggal putri muda, di mana Putri itu baru berusia 19 tahun dan juga Esther di bawah itu dibawa atau diterjunkan di Piala Sudirman pada edisi kali ini. Di ganda putra ini sepertinya skuad yang terbaik ya, ganda putra kita. Pasangan-pasangan ranking terbaik kita 10 besar ada Kevin Marcus, terus tidak ketinggalan juga ada Hendra Aksan, ditambah lagi Fajar Rian. Ini sudah top deh, udah mantap lah pokoknya. Tapi di ganda putri memang karena kita hanya punya dua pasang ganda putri yang sekarang berada dan bertengger di top level dunia, atau mungkin bisa dikatakan lagi naik-naiknya. Ini cuma ada Gracia Apriani sama Siti Ripka, yang lainnya masih terlalu muda dan masih rankingnya jauh banget. Jadi ya cuma ini gitu. Di ganda campuran tidak ada nama Gloria Emmanuel Wijaja dan Hafid Faisal. Ini yang sedikit mungkin netizen atau pecinta badminton dan badminton lover semua memang mengharapkan nama Rinolf dan Vita ini, atau Rinolf dan Mentari yang dibawa gitu kan. Akhirnya beneran terwujud, Rinolf dan Mentari yang dikirimkan bersama dengan ganda campuran terbaik kita ada Praven dan Melati. Nah, ketika kita melihat squad yang dibawa atau yang sudah diserahkan ke panitia Sudirman Cup sendiri, dimana ini rilis tepat hari ini, hari Senin, menurut aku untuk membawa pulang atau meraih kembali dan menggenggam Piala Sudirman menurut aku sangat-sangat besar peluangnya. Why? Kenapa? Ketika kita berbicara di grup sendiri, kita hanya bergabung di grup yang menurut aku cukup mudah tapi agak tricky. Kenapa? Karena kita tergabung bersama dengan Denmark, ada Rusia dan Kanada. Dimana ketika kita lihat lawan terberat kita adalah Denmark sendiri, gitu kan. Kanada ya bisa lah, cuman tunggal putrinya yang mungkin di top level ya, ada Michelle Lee kalau nggak salah, itu yang satu-satunya jadi hambatan atau jadi
batu sandungan. Kalau kita berbicara Rusia sendiri, itu ada, mudah-mudahan dia masih main ya pemain yang satu ini, Vladimir Ivan Sosonov ini. Vladimir ini yang bisa jadi penjegal lah gitu ketika kita berbicara mengenai sistem turnamen seperti ini. Akan ada 5 partai, mungkin dia bisa main di tunggal, dia bisa main di ganda campuran, dia bisa main di ganda putra. Nah, di situ hitung-hitungannya yang agak tricky nih si Rusia ini. Tapi kalau kita berbicara lawan terkuat kita adalah Denmark, dimana di situ bertengger nama-nama keren gitu. Ada Victor Axelsen, Anders Antonsen. Nah, yang harus diwaspadai adalah tunggal Denmark sendiri, dimana Victor, ada Anders Antonsen, dan ganda putra daripada Denmark. Ketika setelah kehilangan Mathias Buch dan Karsten Mogensen, walaupun Denmark sekarang lagi berjuang ini untuk mendapatkan ganda-ganda putra yang top level seperti Mathias Buch dan Karsten Mogensen untuk selevel dengan mereka, tapi ganda putra Denmark gak bisa dipandang sebelah mata. Serius, karena permainan Denmark adalah tipikal pemain Eropa yang terus menggunakan trik-triknya untuk memancing emosi, memancing psikologis daripada pemain-pemain Indonesia. Sering banget kan kita bisa lihat, sering banget terjadi adu kuat-kuatan lah bahasanya gitu, secara psikologis kita bisa lihat sama-sama. Nah, di ganda putri juga setelah kehilangan Camilla Ritterjul dan juga Christina Pedersen yang mundur gantung raket, mereka nggak punya ganda putri yang cukup menonjol. Tapi ganda putri mereka juga nggak bisa dipandang sebelah mata, ganda putri Denmark, apalagi ganda campuran. Ketika kembali salah satu pemain andalan daripada Denmark, Joachim Vilsen Nelson, Christina Pedersen, yang harus gantung raket, dimana nggak ada lagi pemain ganda campuran Denmark yang berhasil atau memiliki level seperti Nelson dan juga Christina Pedersen. Namun sekali lagi, 3 sektor di tunggal, ganda putri, ganda putra, bahkan ganda campuran itu tricky banget. Ini bakalan terjadi adu strategi dan adu pertarungan yang keren banget. Nggak mengecilkan tunggal putri ya, dimana tunggal putri Denmark juga nggak ada yang keren-keren banget itu kan. Bersama dengan tunggal putri Indonesia ya sebenarnya kalau memang mau diadu masih bisa. Nah, kalau kita berbicara secara overall, secara turnamen, secara keseluruhan, peluang Indonesia sangat besar guys. Dimana kita bisa lihat juga beberapa pemain dari negara lain yang top level itu tuh nggak diterjunkan di turnamen Sudirman Cup edisi kali ini. Sindu nggak diturunkan. Terus juga Liang Wangchilin dari Taiwan juga nggak diturunkan. Terus beberapa pemain dari Jepang, ganda putranya juga retired. Juga bukan retired ya, tapi lebih ke gantung raket gitu. Beberapa pemain dari ganda putra Jepang, Takeshi Kamura, Keigo Sonoda, Hiroyuki Endo, itu semua pada gantung raket. Nah, sekarang tinggal pertarungan yang benar-benar full tim tuh selain daripada Indonesia ya, itu ada China sendiri, Tiongkok. Jadi kalau benar-benar mau diadu secara kekuatan full tim, itu hanya ada Tiongkok dan Indonesia. Nah, sekarang pertanyaannya adalah seberapa besar sih persentase Indonesia membawa pulang Piala Sudirman ini? Kalau menurut analisa sotoiku, ada peluang 60-70% Indonesia bawa pulang ini piala.
Sekarang kalau aku berbicara 60-70% bawa pulang ini piala, berarti 60-70% Indonesia akan berada di partai final. Sekarang tergantung perjuangan dan doa serta dukungan daripada kita semua. Jadi tetap simak Asoy di Sport, analisa sotoy disabilitas sport. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa like, comment, and subscribe. Ditunggu share sebanyak-banyaknya, dan ditunggu episode berikutnya. Tetap bareng sama Al di Zona Al.